Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 43. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema renungan saat ini adalah berjuang dalam labirin. Saudara yang dikasihi Tuhan, labirin dalam mitos Yunani adalah tempat yang sangat rumit, berliku-liku dan memusingkan, yang dibangun oleh seorang yang sangat cerdas bernama Daedalus. Pada awalnya fungsi dari labirin adalah untuk memenjarakan seekor monster yang bernama Minotaurus. Labirin ini sangat memusingkan, bahkan sampai sang penciptanya sendiri, yaitu Daedalus, nyaris tidak bisa keluar lagi ketika dia mencoba untuk memasukinya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka labirin bukan lagi hanya mengacu kepada sebuah tempat dari mitos Yunani tersebut, melainkan labirin di dalam bahasa Inggris menjadi sebuah sinonim dari kata maze yang berarti sebuah jalinan yang ruwet dan berliku. Saudara yang terkasih, pernahkah kita terjebak pada situasi yang sangat rumit, ruwet, memusingkan, dan sepertinya tiada akhir? Kita merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang menyesatkan dan tanpa jalan keluar. Kemanapun kita melangkah, yang ada hanyalah jalan buntu. Banyak orang yang sampai kepada situasi ini dan pada akhirnya menyerah untuk tidak lagi berjuang dan berharap. Mereka pasrah pada nasibnya tanpa mau berusaha untuk membuat perubahan. Banyak juga yang pada akhirnya melakukan perbuatan tercela berupa tindakan bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikisahkan tentang Yusuf, anak kesayangan ayahnya yang mengalami keadaan seperti di dalam labirin. Persoalan demi persoalan dialaminya. Semua saudaranya membencinya, mereka membuli dirinya, membuangnya ke dalam sumur, dan bahkan hendak membunuhnya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya kepada orang Mesir. Di Mesir dia bekerja sebagai budak. Selanjutnya dia difitnah, bertindak tidak pantas kepada nyonyanya. Dia dipenjarakan. Singkat cerita, Yusuf tidak menyerah, dan lihatlah akhir hidupnya. Tuhan telah membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil dan berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang terkasih,
Labirin macam apakah yang ada di depan kita saat ini? Mari kita belajar dari Yusuf. Milikilah karakter tidak menyerah. Hadapilah setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita kepada jalan keluar yang membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyerahkan diri kami kepadamu. Dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kiranya Tuhan yang menolong kami. Karena itu, kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami mampu dan dapat menemukan jalan keluar. Karena Tuhan yang beserta dengan kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.